Yang paling atas adalah Padmasana yang berupa lotus atau terate yang disebut singgasana Sang Hyang Widiwasa, yang Tuhan tidak bisa digambarkan, yang disebut Acintya. Jadi Hyang Widi itu tidak bisa digambarkan, walaupun duduk ada tempat duduk. Pandangan orang yang tidak paham dan tidak mengerti itu adalah berhala. Berhala dari kata wedal yang artinya keluar atau lahirnya pura. Setiap hari kelahiran tempat suci ini kenapa harus diadakan odalan, mencas kembali? Piodalan ini bermakna juga mensucikan. Kalau awal dibangun diadakan pamelaspas, ulang tahunnya piodalan, melaspas, malah lepas, membersihkan. Malah itu kotoran, lepas itu membuang, jadi melepas kotoran, melaspas. Kemudian ada piodalan, pawedalan ulang tahun. Mengapa pura di ulang tahun ini dicas kembali? Mengingat dalam jarak 6 bulan, kalau itu memakai yang sasih ke-6, ada yang memakai setahun kemudian baru dibersihkan kembali. Umat Hindu masuk ke pura bisa jadi di luar kesadaran pernah berkata-kata tidak bijak, berpikir yang tidak baik dan berbuat yang tidak baik. Ini membuat kotor dan letihnya pura. Maka pura itu wajib untuk dicas kembali, disucikan. Maka piodalan pura bertujuan untuk mensucikan kembali. Oleh karena itulah odalan ini dalam Hindu perlu kami jelaskan. Mengapa pandangan orang lain yang tidak mengerti, terkadang dengan upacara-upacara di pura yang memakai dupa, memakai bunga dan memakai persembahan-persembahan, dipandang itu adalah mengundang setan atau pura sebagai tempatnya setan. Ini maaf yang sedang viral, agama Hindu sedang diterpa gosip oleh saudari kita dari Bali, yaitu Desa Made Dharma Wati. Ya. Karena pemahaman beliau, walaupun seorang sudah doktor, karena tidak memahami tentang hakikat daripada ajaran Hindu, jadi ya ngomong terus seenaknya. Bahkan menganggap Bali itu tempatnya setan terbesar di dunia. India, Bali, mana lagi itu? Korea ya. Nah, ini perlu kami sampaikan. Umat Hindu supaya sadar dan memahami. Apakah benar umat Hindu itu sesungguhnya mengundang setan? Jujur Bapak Ibu, saya sebagai seorang penyuluh, anak buahnya Pak Budiono, beliau pembina saya penyuluh. Tapi kalau saya disebut Dharma Duta Nusantara, yaitu karena kemauan umat yang saya memang sering diundang keliling Nusantara. Sehingga kalau saya diundang barangkali waktu di Bali, saya diundang ke Kuala Kapuas, saya diundang di Banjarmasin, di Ambon dan pulau-pulau yang lain, inilah baru masyarakat kita memandang saya ini sebagai Dharma Duta Nusantara. Tetapi hanya orang-orang yang mau menyebutkan, dan itu sesungguhnya bukan kehendak saya. Saya teringat mantan Kakanwil Bali Bapak Sutayase, beliau yang sering mengungkapkan, saya ingat di tempat kalau beliau diundang hadir, saya memberikan Dharma Wacana, beliau sering menyebut saya ini sebagai Dharma Duta Nusantara. Mungkin itu karena beliau orang pejabat tinggi negara yang akhirnya nular. Nah, yang intinya Bapak Ibu Mas Sarma, apakah setiap ritual agama Hindu berkaitan dengan setan? Supaya umat Hindu mengerti, dan termasuk undangan di luar Hindu juga memahami. Kalau tidak paham maka tidak saling mengerti. Dalam sebuah upacara Hindu ada yang namanya ngundang buta. Bahasa di dalam Hindu adalah buta. Buta itu kekuatan yang bersifat niskala, sing datan maujud. Mungkin saudara kita mengatakan setan,
Tapi Hindu sesungguhnya tidak mengenal setan, namun mungkin makhluk sejenis yang tidak kasat mata, yang bersifat energi negatif. Mengapa dalam setiap upacara agama Hindu pasti ada acara yang disebut ngundang Buddha? Yang tidak paham dianggap ngundang setan, terus setanmu apa disembah? Tidak. Energi-energi negatif itu diundang, berkumpul dan diberikan caru. Caru itu pemanis. Caru adalah persembahan yang menjadi kesukaan Bhutakala. Tentu di situ ada saboh, ada tetabuan, ada rah atau arak, ada brem, ada yang namanya apa itu, minum-minuman yang disukai oleh bangsa Bhutakala. Setelah dia minum makan, engkau puas, pergilah dari tempat ini supaya tempat ini netral dan steril. Ini kulik bahasanya Pak Anom kira-kira. Supaya tempat ini bersih, tidak ada kekuatan atau energi-energi negatif. Maka dilanjutkan dengan acara eteh-eteh. Jadi ngusir, membersihkan itu supaya tempat itu steril bener. Nah ini yang kadang dipahami wong Hindu ki ngundang setan terus setannya disembah. Ini tidak. Kalau tadi mengundang wakil bupati hadir di Pura Jagat Girinata, persiapan panitia, persiapan teman-teman ini mesti dipasang banner, dibersihkan. Ini secara skala. Mau dihadiri seorang bupati dan ngundang tamu, tentu sudah dibersihkan. Tidak mungkin cuilan-cuilan kertas, puntung-puntung rokok berada di sini. Karena itu energi negatif. Mengundang bupati, apalagi akan mengundang Betara, mengundang Sang Hyang Widi, nurunan nedunan Betara. Maka yang bersifat energi negatif disingkirkan, barulah menata kembali bebantenan ayapan banten ditujukan untuk mendak Betara. Betara yang bersifat energi positif diundang turun karena lokasinya sudah suci, sudah steril. Ketika lokasi ini sudah steril, sudah suci, dengan segala persembahan doa-doa mantra oleh mangku, oleh pandita, maka yang disebut nedunan Betara, makhluk sida dewata akan turun, ngiring Betara tumurun. Maka di dalam pura ini ada bangunan utama yang disebut Padmasana, tempat duduk yang suci. Kalau pandangan orang lain itu disebut berhala, tohut bahasa Arabnya. Mengapa dipandang itu berhala? Karena berupa bangunan yang di situ ada beberapa ornamen. Padmasana itu di bawah diapit oleh dua naga, naga Hananta dan naga Basuki. Simbolnya bumi dan simbolnya laut. Hananta Boga simbolnya bumi, Hananta Basuki simbolnya laut. Mengapit kurma Agni atau bedawang nale, itu simbolnya gunung Mandira. Naik ke atas di sana ada dua taksaka, dua naga. Di mengamping Padma itu adalah naga taksaka. Itu adalah simbolnya atmosfer. Jadi pada intinya Padmasana itu adalah wujud daripada alam semesta. Yang paling atas adalah Padmasana yang berupa lotus atau terate yang disebut singgasana Sang Hyang Widiwasa, yang Tuhan tidak bisa digambarkan, yang disebut Acintya. Jadi Hyang Widi itu tidak bisa digambarkan, walaupun duduk ada tempat duduk. Pandangan orang yang tidak paham dan tidak mengerti itu adalah berhala.